Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Oh ya. Sebelum materi kita mulai, saya mau mengecek kelas kalian apakah sudah bersih atau belum. Mohon dicek di bawah mejanya apakah masih ada sampah. Ketika ada sampah, mohon dibuang di tempat sampah. Apakah sudah bersih? Sudah. Nah, alhamdulillah. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa namanya? Rima. Rima. Satu orang saja. Semuanya sudah masuk semua ya, tidak ada yang masih di luar kelas ya. Ya. Untuk materi pendidikan agama Islam ini, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, mohon untuk dipimpin doa. Semoga dalam kegiatan nanti kita bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Silakan ketua kelas untuk mempersiapkan memimpin doanya. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk materi pendidikan agama Islam ini kita bahas sesuai dengan kesepakatan kita, yaitu adalah tentang kompetensi dalam kebaikan dan etika kerja. Sebelumnya ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu adalah pertama, peserta didik mampu membaca Quran surat Al-Maidah yang di dalam kandungan kompetensi dalam kebaikan sesuai dengan ilmu tajwid. Seperti itu ya. Marilah untuk itu saya akan menyampaikan materinya. Bisa dicari di link ini. Link materi bisa kamu barcode di HP, bisa kamu mencari di buku paket yang sudah kamu bawa. Materi silahkan dibaca-baca terlebih dahulu, bisa mencari di internet, bisa mencari di buku paket yang sudah disediakan di sekolahan ini. Silahkan. Saya beri waktu 15 menit untuk membaca. Apakah sudah cukup? Sudah. Sudah ya. Ini saya akan memberikan soal pemantik seberapa paham yang kamu pelajari dalam materi berkompetensi dalam kebaikan. Saya akan memanggil nama secara acak, tidak sesuai dengan huruf absen, untuk mengetahui seberapa kamu mengetahui tentang materi kompetensi dalam kebaikan. Saya akan memberikan pertanyaan, kompetensi apa yang pernah kamu lakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah atau di lingkungan masyarakat. Desta, mana Desta? Kompetensi apa yang kamu pernah lakukan baik di sekolah ataupun di dalam masyarakat? Lomba adzan sama apa saja yang lainnya? Kayak itu aja. Oh ya.
Yang kedua, ini laki-laki sudah saya beri soal pemantik. Yang kedua perempuan, ini saya acak namanya, tidak sesuai dengan huruf absen untuk mengetahui seberapa paham dalam mengetahui materi kompetensi dalam kebaikan. Amalina, ya. Dulu pernah ikut kayak gambar kaligrafi. Oh, lomba ikut kaligrafi. Oh ya. Yang lainnya di dalam bidang selain bidang agama belum ada. Oh, bidang agama dalam kaligrafi. Oh ya, sudah. Bagus. Ini gambar atau video yang pernah saya tayangkan. Saya tayangkan gambarnya saja. Itu ada seorang proses pembuatan film animasi. Ini ada seseorang berkompetensi dalam meningkatkan bakatnya yang sudah dia ketahui. Yang nomor 2 adalah penyerahan piala kepada juara lomba karya ilmiah. Ini adalah sebuah kompetensi. Kompetensi adalah seperti itu adalah salah satu kompetensi dalam melakukan kebaikan. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan fastabiqul khairat. Seperti itu ya. Selanjutnya tadi kamu sudah mempelajari materi berkompetensi dalam kebaikan. Ini saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat ringkasan atau sebuah PowerPoint. Baik kamu menggunakan Canva boleh, menggunakan PowerPoint boleh. Kemudian nanti saya acak, kemudian saya untuk maju presentasi untuk menyampaikan permasalahan di dalam materi tersebut. Itu ya. Silakan, ini saya beri waktu 20 menit untuk membuat PowerPoint atau Canva, meringkas materi-materi tersebut. Kemudian kamu kelompokkan jadi satu lembaran atau kamu buat PowerPoint. Kemudian nanti saya beri acak untuk mempresentasikan salah satu kelompok itu ya. Nanti yang lainnya memberikan feedback atau sudah cukup dah? Cukup ya? Ya. Ini nanti saya ditunjuk saya atau mengajukan diri untuk mengajukan diri. Ya. Oh, siapa kelompoknya, siapa yang mau mengajukan diri untuk presentasi? Kita. Oh ya, silakan. Filenya kirim ke WA saya ya. Iya, Pak. Ya. Nanti biar saya sambungkan ke laptop ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang berkompetisi dalam kebaikan. Perkenalkan, nama saya Dini Adelia Julianti sebagai moderator dari absen 10. Saya Adinka Syafa Azhara, absen 2. Saya Mukaromah, absen 2 dan saya Malina Puja dari absen 4. Saya Sofia Tiana Putri dari absen 3. Selanjutnya, Silakan untuk salah satu siswa untuk mengetak ini, maju ini. Silakan. Nanti vignette ini saja. Nanti akan berubah. Anda akan kembali ya, akan kembali. Itu ya. Udah. Kok ini dan ini. Nah, silakan. Vignette. Selanjutnya lagi duduk tidak apa-apa. yang pertama kita Duduk. akan mengenal pengertian Duduk, tidak dari apa-apa. berkompetisi dalam kebaikan. Apa itu berkompetisi dalam kebaikan? Berkompetisi dalam kebaikan adalah melakukan suatu perlombaan untuk melakukan kebaikan. Selanjutnya, Selanjutnya lagi. Pak. Selanjutnya materi ini akan disampaikan oleh pembicara pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Mic-nya kasihkan. Diulang, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fi ma atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Kemudian moderator menyampaikan lagi. Berikutnya adalah terjemahan dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya, acuan kebenaran terhadapnya. Maka, putuskanlah atau perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Selanjutnya. Hukum tajwid Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Di sini ada beberapa tajwid dalam ayat ini. Ada mat wajib mutasil, ikhfa, mat jaiz munfasil, alif lam khamariyah, mat tabi'i, idgham bilaguna, izhar, ikhfa syafawi, tafkhim, izhar syafawi, dan masih banyak lagi.
Ini untuk yang materi yang lain silakan Selanjutnya materi sampaikan. berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Menjelaskan surat Al-Maidah ayat 48. Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syaikh, Kitab Lubab At-Tasir. Fastabiqul khairat adalah perintah untuk segera mengamalkan kebaikan, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan penaskah yang menghapus syariat-syariat sebelumnya serta membenarkan kitabnya, yaitu Al-Qur'an yang merupakan kitab yang terakhir kali diturunkan. Penjelasan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan tentang diturunkannya Taurat dan Injil yang mengandung petunjuk dan cahaya, serta adanya kewajiban bagi umat masa itu untuk melaksanakan ajaran-ajarannya. Dan kami selanjutnya telah pula menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, sebagai nabi terakhir dengan membawa kebenaran yang hakiki, yang membenarkan sebagian isi dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, dan menjaganya dari penyimpangan atau pengubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari keuntungan diri. Maka putuskanlah perkara yang mereka perselisihkan menurut ketetapan dalam kitab-kitab yang diturunkan Allah itu, dan janganlah sekali-kali engkau mengikuti kemauan dan keinginan nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Adakah yang ingin ditanyakan? Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Fariski Sebastian. Saya ingin bertanya. Sebentar. Pakai ini aja. Ulangi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fariski Sebastian. Saya ingin bertanya, sebutkan contoh hukum bacaan idhar tanwin bertemu hamzah. Cukup. Tuliskan contoh. Yang kedua, siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, sebentar. Perkenalkan, nama saya Sofiana Dianingrum dari absen 31. Sebutkan contoh hukum bacaan idhar non mati ketemu hak. Terima kasih. Silakan mau ingin mencari referensi, bisa menggunakan spedol untuk menerangkan tadi. Iya, Pak. Hamzah bisa. Silakan dijelaskan oleh teman-teman. Menjawab pertanyaan dari Ditulis dulu tidak apa-apa. Ayatnya. Ya. Ayatnya yang non mati ketemu hamzah, ya. Contohnya itu. Iya, sama. Satu kok dua? Iki sih satu. Nanti bisa kamu jelaskan. Yang kedua, ditulis kalian tidak apa-apa.
Silakan yang mau menerangkan. Contohnya soal tadi, berikan contoh bacaan idhar non mati ketemu hamzah. Ini akan disampaikan oleh yang bertugas presentasi kelompok 5. Silakan disampaikan, berikan Baiklah. penjelasannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fariski. Ya, silakan. Jika non mati bertemu dengan hamzah, Pakai spidol enggak apa-apa, ditunjuk gitu. Atau dilingkari. Salah satu contoh non mati ketemu hamzah itu apa saja? Atau dilingkari saja biar teman-teman biar jelas. Oh ya. Mas Aris, dilihat salah satu contoh non mati ketemu hamzah, hukum bacanya idhar adalah bisa dilihat apakah bisa diterima jawabannya. Sudah bisa. Yang kedua, pertanyaannya yaitu adalah berikan contoh hukum bacaan idhar non mati ketemu ha. Silakan dijelaskan, Mbak. baiklah ini adalah contoh dari non mati bertemu dengan idhar. Non mati ketemu ha, seperti itu. Iya. Mbak Sylvia, apakah sudah jelas? Sudah jelas ya. Kita beri aplaus untuk teman kita yang sudah maju presentasi. Ya, bisa di. Pertanyaannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Nah, biar kita tidak monoton, biar semangat dalam belajar, kita berikan seperti semangat pagi biar kita bisa segar dalam pembelajaran ya. Itu biar tidak ngantuk. Nanti ketika saya mengucapkan semangat pagi, nanti kamu jawab pagi, luar biasa, sehat, bahagia, lancar rezekinya, sukses semua, gitu ya. Ya. Ini saya mulai semangat pagi. Luar biasa, sehat, bahagia, lancar rezekinya, sukses semuanya. Saya berikan LKPD agar kalian untuk mencari permasalahan dalam hukum ilmu tajwid. Kita cari masalah yang pertama adalah tentang non mati dan tanwin. Itu hukum bacaannya itu ada 4, yaitu adalah idhar, idgham biguna, idgham bilaguna, iqlab dan ifa. Gitu ya. Ada 4. Laguna itu dibagi menjadi 2. Idgham itu dibagi menjadi 2, yaitu adalah idgham biguna dan idgham bilaguna. Itu jadinya jumlahnya ada 5. Seperti itu ya. Nanti untuk ini saya bagi yang bagian idhar, nanti ya cari yang hukum bacaan idhar baik non mati atau tanwin. Kemudian setiap siswa saya berikan kertas kecil, nanti berikan contoh-contohnya 1 saja, 2 bagus, banyak juga bagus, itu ya. Itu. Nah, untuk tugasnya setiap kelompok saya berikan 1.
Tadi sudah saya berikan LKPD sesuai dengan hukum bacanya. Yang bagian idhar ya idhar, idgham biguna ya idgham biguna, idgham bilaguna ya idgham bilaguna, iklab ya iklab, eva ya eva, itu ya. Ya. Ini saya beri waktu 15 menit cukup ya untuk mengidentifikasi atau mencari hukum bacaan tentang ilmu tajwid. Cari yang kamu ketahui, dicari sebisanya, belajar kelompok, biar yang belum jelas nanti kamu jelaskan ya. Itu. Bagi yang kurang ini nanti saya berikan. Ini nanti kamu tulis hukum bacaan non mati di sini saja, nanti kita tempelkan di sana. Nanti teman-teman lain biar mengidentifikasi apakah ini benar atau salah. Gitu ya, paham ya? Ya. Sesuai itu saja. Ya. Setiap orang harus mengisi contohnya. Contoh non mati kamu belum dapat? Oh ya. Di bagian satu ditulis yang kamu ketahui. Belajar kelompok. Ada yang kesulitan? Sebelah mana yang kesulitan? Amin. Belajar kelompok, dijawab yang kamu ketahui. Nanti ketika ada kekurangan atau kesalahan nanti dibenarkan. Itu saja ya. Sudah cukup? Cukup. Ini nanti untuk yang menempelkan, ini saya kocok. Ini kan ada beberapa kelompok. Nanti kelompok 1 sampai 6, ini kan saya kocok. Nah, nanti kemudian yang muncul yang kelompok berapa maju untuk menempelkan di situ. Apa ada yang mau mengajukan sendiri untuk menempelkan hasil mengidentifikasi tentang ilmu tajwid? Apakah ada? Siapa kelompok kalian? Ya silakan ditempel di sana. Nanti biar siswa yang kelompok yang lain untuk mengidentifikasi apakah
jawaban ini benar atau salah. Silakan. Ada lem? Stempel saja, tidak apa-apa. Yang paling atas. Untuk kelompok ini untuk mengecek apakah betul atau tidak. Jika nanti kalau sudah betul, bilang betul saja, gitu ya. Kalau masih ada kurang nanti jelaskan di depan. Silakan. Ini nanti maju. Semua ngecek. Enggak. Enggak. Pasang, Mbak. Dia mau berkasih. Kamu beri feedback umpan balik apakah kelompok 5 tadi ketika mengidentifikasi hukum bacaan IDR, apakah ada yang dibenarkan atau sudah betul semua? Silakan. Menurut kelompok kami benar semua. Dijawab dengan nada keras. Menurut kelompok kami benar semua. Untuk hukum bacaan kelompok 5, hukum bacaan IDR dari kelompok 4 ini menunjukkan sudah benar semua. Berikan aplaus untuk semuanya. Ya, untuk yang lainnya bisa ditempelkan perwakilan saja, perwakilan kelompok untuk ditempelkan di kertas ini. Ditempelkan. Hasilnya ditempelkan semua di sini. Ya, semua. Perwakilan kelompok untuk maju untuk menempelkan hasilnya. Ya, ditempelkan saja. Stempelkan, Mbak. Stempel semua. Berikan kelompoknya. Ini aja saya. Tempel semua, Mbak, Mas. Hasil yang kamu kerjakan tadi, LKPD yang kamu identifikasi hukum ilmu tajwid, mohon ditempel semua. Tuh. Sudah. Kelompok yang tadi maju mohon dilihat, diidentifikasi apakah ada yang perlu dibenarkan atau benar semua. Gitu. Nah. Cukup 2 orang saja, siapa? Ayo silakan. Untuk coba kamu identifikasi apakah ada yang salah atau benar semua. Benar, Pak. Benar. Oh ya, ya udah, terima kasih. Untuk hukum bacaan ilmu tajwid kelas 10 ini sudah memahami semua ya. Ya. Ini saya akan memberikan materi tambahan karena tidak ada yang
yang melakukan mengerjakan ilmu tajwid itu tidak ada yang salah. Saya akan memberikan materi tambahan tentang manfaat dalam berkompetensi dalam kebaikan. Seperti itu ya. Kita buka dari buku saja karena dari sekolahan juga memberikan validitas buku. Silakan bukunya dibuka. Ini saya jelaskan tentang manfaat berkompetensi dalam kebaikan. Manfaat kompetensi dalam kebaikan itu ada 6. Yang pertama adalah memperoleh ridho dan pahala dari Allah. Yang nomor 2 adalah menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang nomor 3 adalah mempercepat menyelesaikan dalam pekerjaan. Yang nomor 4 adalah mempererat hubungan antar sesama. Yang nomor 5 adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Yang nomor terakhir adalah termotivasi untuk menjadi lebih baik gitu. Ini maksudnya manfaat ini adalah ketika kita dalam menjalankan suatu hal apapun, kalau ingin mendapat pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus didasari dengan niat. Itu ya. Segala apapun, kalau kamu dasari dengan niat mencari ridho Allah, itu pasti mendapat pahala. Contohnya kamu ini berpakaian. Nah, pakaian ini kamu berniat untuk menutup aurat. Itu salah satu berkompetensi dalam kebaikan atau berperilaku dalam kebaikan. Jika kamu melakukan baik dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, pasti kamu akan mendapatkan pahala. Itu ya. Nah, orang yang melakukan berkompetensi dalam kebaikan, salah satunya lomba, itu pasti ada persaingan antara menang dan kalah. Nah, ketika kita melakukan lomba kok kalah, kita harus menerima dengan lapang dada dan optimis untuk mengevaluasi kekurangan apa yang kita atau kalian belum pahami. Itu ya, soalnya lomba cerdas cermat. Dan delalah kamu kalah. Nah, kamu evaluasi kekurangan yang kamu tahu. Itu ya, kamu belajar. Nah, selanjutnya untuk materi berkompetensi, apakah ada atau tidak? Kalau tidak, mohon saya untuk mengetahui seberapa dalam memahami kebaikan. Coba simpulkan materi yang dari awal sampai akhir ini. Ada yang mau mengajukan diri untuk menyampaikan kesimpulan materi ini sebelum saya tutup? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Jadi tidak apa-apa. Saya akan menyimpulkan materi berkompetisi dalam kebaikan ilmu tajwid. Oh ya. Pertama, berkolaborasi dalam kebaikan. 1. Berkompetisi dalam kebaikan adalah ajakan untuk melakukan amal baik seperti yang diajarkan dalam Al-Quran. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan manusia harus berlomba bukan untuk hal yang bersifat duniawi semata, untuk mencapai keridhaan Allah, akhlak yang baik dan memberi manfaat kepada sesama. Yang kedua, persaingan yang merugikan atau menjatuhkan orang lain, melainkan motivasi untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik dalam kebaikan. Nomor 2, memahami ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah yang ditetapkan. Pemahaman dan pengamalan tajwid merupakan bagian penting dalam menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Kedua, dengan memahami tajwid, seseorang dapat menghindari kesalahan huruf dan memberikan arti yang tepat dalam membaca ayat-ayat suci. Ketiga, menguasai ilmu tajwid juga merupakan salah satu bentuk berkompetisi dalam kebaikan, karena dengan membaca Al-Quran secara benar, seorang muslim menunjukkan penghormatan kitab suci Al-Quran.
Ya, terima kasih. Beri aplaus kepada sebelum saya akhiri, saya akan memberikan lembar kerja atau feedback dari materi yang saya sampaikan. Apakah ada kekurangan terkait dalam saya menyampaikan materi? Kemudian untuk yang lembar kerja untuk siswa masing-masing ini ketika ada pertemuan nanti kumpulkan ya. Lembar kerjanya tadi sudah saya berikan yang bawah putih tadi, mohon dibaca besok dikumpulkan. Di situ ada kolom-kolomnya. Saya menyampaikan materi apakah banyak kekurangan, kurang memadai atau kurang memahami, silakan nanti diberi tulisan tentang komentar kalian. Kemudian pertemuan berikutnya lembar kerja yang tadi silakan besok dikumpulkan, itu ya. Sebagai apa? Seberapa paham kamu memahami ilmu tajwid dalam materi kompetensi dalam kebaikan, itu ya. Ya, di sini saya dalam menilai dari pengamatan dan juga dari LK siswa. Nanti bagi yang nanti saya beri remedi. Jadi yang sudah mengerjakan nanti kok mengerjakan semua, nanti kok saya lihat sudah memahami semua, nanti saya lanjutkan ke gitu ya. Cukup sekian. Apakah ada saya tutup dengan pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.